Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Selamat sore, pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Kita berjumpa lagi dalam Lintas Magota sore ini bersama saya, Michael Chia. Kami awali dengan informasi dari RRI Manado. Satreskrim Polresta Manado berhasil menangkap 2 orang tersangka pelaku penikaman akibat kejadian tersebut. Korban mengalami 5 tusukan dan meninggal dunia. Kasus pembunuhan yang terjadi di Politeknik Kelurahan Buha, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara akhirnya terungkap. Semua pelaku yang terlibat dalam aksi kejahatan itu berhasil diamankan oleh pihak kepolisian Polresta Manado. Peristiwa yang menewaskan korban bernama Kevin Fataruba, seorang sopir yang juga merupakan warga Kecamatan Mapanget, di mana kejadian ini terjadi pada hari Jumat dini hari tanggal 27 September tahun 2025. Kedua tersangka berinisial MRB dan MFN, usia 19 tahun, keduanya merupakan warga Kota Manado. Dari hasil pengembangan, polisi mengamankan 2 senjata tajam jenis badik. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami 5 tusukan di bagian tubuh. Kapolresta Manado, Komisaris Besar Polisi Irham Halid membenarkan kejadian tersebut dan 2 orang pelaku telah ditahan, termasuk barang bukti badik telah disita. Korban lelaki KYF telah memukul teman tersangka, di mana korban juga diketahui mau menikam tersangka, sehingga kedua tersangka kesal dengan tindakan yang dilakukan oleh korban, kemudian melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap korban sehingga korban meninggal dunia. Penerapan pasal dan ancaman hukuman terhadap kedua tersangka kita kenakan pasal 338 KUHP subsidiar, pasal 170 ayat 2, ke-3 KUHP junto pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman pidana. Meiki Kodoati, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dan selanjutnya pendengar, kita menuju RRI Gorontalo. Sekolah rakyat di Kabupaten Bualemo resmi dibuka dan proses belajar mengajar diawali dengan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail membuka kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS rintisan sekolah rakyat di Kecamatan Botumoito, Kabupaten Bualemo. Pembukaan MPLS tersebut dihadiri Bupati Bualemo Rumpagau dan Wakil Bupati Lahmudin Hambali, siswa-siswi, tenaga pengajar, dan orang tua murid. Gubernur menekankan pentingnya pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh anak usia sekolah di Gorontalo yang berada di wilayah pelosok. Sekolah rakyat ini salah satu bentuk komitmen pemerintah pusat dalam membuka akses pendidikan. Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pak Bupati Bualemo dan pemerintah Kabupaten Bualemo. Dan ini semoga berjalan lancar dan sampai kepada mengeluarkan, menghasilkan anak didik yang benar-benar memiliki masa depan yang lebih cerah dari apa yang dia alami sekarang, yang tidak pernah sekolah karena keterbatasan ekonomi, ketidakmampuan orang tua. Saya kira itu. Salah satu orang tua siswa, Karya Dukalang, menyampaikan rasa haru dan bangga atas pendirian sekolah rakyat tersebut. Ia mengungkapkan kehadiran sekolah rakyat ini sangat terbantu untuk menyekolahkan anaknya secara gratis dengan harapan kelak menggapai masa depan yang lebih baik. Yang satu sakit, yang satu tidak mau sekolah. Daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih bisa kasih sekolah. Jadi ibu senang ada sekolah ini ya? Sementara itu Bupati Bualemo Rumpagau menyampaikan pendirian sekolah rakyat ini merupakan bentuk kepedulian Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto guna memastikan seluruh anak di Indonesia termasuk di Provinsi Gorontalo wajib sekolah.
Sekolah rakyat ini diperuntukkan kepada masyarakat miskin dan dibebaskan dari seluruh biaya termasuk seragam sekolah menjadi tanggung jawab pemerintah. Yang pertama perlu disyukuri karena Bapak Prabowo itu sangat tahu bahwa kondisi bangsa ini banyak anak-anak yang tidak bisa sekolah karena persoalan biaya. Maka itulah dia buat satu program yang sangat luar biasa, itulah Sekolah Rakyat Unggul SRU, ini dari SD sampai SMA, dan ini semuanya dibiayai oleh pemerintah pusat, mulai dari tidur mereka, bukan saja mulai dari tidur karena sudah diberikan asrama, dan mereka punya tempat tidur kan berbeda dengan kita dulu. Ini sangat luar biasa, sangat bagus. Dengan harapan dengan bagusnya itu anak-anak bisa tertarik, bisa bertanya. Selama pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah, peserta didik mendapat pembekalan seperti pembentukan karakter hingga kegiatan kreatif yang melibatkan siswa dan guru. Sebagai langkah awal proses pembelajaran, membuka 3 kelas, jenjang SD 2 kelas dan SMP 1 kelas dengan total siswa 75 orang, terbagi atas siswa SD 50 siswa dan SMP 25 siswa dan setiap kelas diisi 25 siswa. Dari Gorontalo, Bobi Riawan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Masih dari RRI Gorontalo, pendengar dan pemirsa, Desa Tanggilingo, Kabupaten Bone Bolango adalah sentra penghasil kue karawo di Provinsi Gorontalo dan menjadikan desa itu menjadi pilot project desa ekonomi kreatif secara nasional. Desa Tanggilingo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango dikenal sebagai daerah penghasil kue kering sehingga menjadikan desa itu dijuluki sebagai Kampung Lokukisi. Hal ini membuat Tanggilingo tidak hanya dikenal sebagai sentra kue, tetapi juga simbol kreativitas masyarakat. Potensi lokal yang terus berkembang menarik perhatian pemerintah hingga mendapat pengakuan nasional dengan ditetapkannya Desa Tanggilingo sebagai desa kreatif, salah satu pilot project nasional. Kepada RRI, Kepala Desa Tanggilingo Muhammad Badu menyampaikan rasa bangga atas penetapan desanya sebagai desa kreatif oleh Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Ia mengatakan tradisi pembuatan kue karao telah ada sejak tahun 1980-an dan terus dijalankan oleh masyarakat hingga saat ini. Alhamdulillah dengan pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi dan juga Bank BI yang sudah melaksanakan sosialisasi atau kepada UMKM dan diundang untuk bagaimana meningkatkan agar produk ini sejauh mana yang akan disampaikan agar dikenal oleh masyarakat. Bukan cuma saja Desa Tanggilingo, tetapi di luar Desa Tanggilingo. Sementara itu, Iwan Gibran, pendamping UMKM Bone Bolango, menegaskan peran penting Tanggilingo sebagai Kampung Lokukisi dan pusat ekonomi kreatif berbasis kuliner. Ia juga menyebut desa-desa sekitar Kecamatan Kabila seperti Padengo dan Dutohe mulai ikut bergabung mengembangkan potensi kuliner ini. Kalau dia berproduksi ini kita memang sangat membutuhkan konsistensi harga bahan baku dan konsistensi ketersediaan bahan baku. Manajemen bahan baku itu sudah 2 tahun terakhir ini kita coba kerjasamakan dengan berbagai pihak. Saya tidak mau sebut beberapa produk, tapi kami di sentra kue karao itu kita memang mengutamakan 1-2 brand produk yang kita gunakan secara langsung, dan itu kita melakukan MOU secara langsung untuk ketersediaan bahan baku ke kami itu ada. Selain kuliner, Desa Tanggilingo kini juga ditetapkan sebagai Desa Geopark dan telah mendapat pengakuan hak kekayaan intelektual dari Kementerian Hukum. Potensi budaya dan alam desa ini juga menjadi pondasi pengembangan subsektor ekonomi kreatif lain seperti produk oleh-oleh dan pariwisata. Dengan semakin berkembangnya produk lokal, desa ini diharapkan menarik lebih banyak wisatawan, sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Dari Gorontalo, Budi Akantu, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dan selanjutnya kita akan dengarkan informasi dari RRI Tahuna.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sangihe hari ini menyebutkan Hari Kesaktian Pancasila harus dijiwai oleh seluruh insan pendidikan di Kabupaten Sangihe. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sangihe, Julin Mananggalangi SPD menyatakan Hari Kesaktian Pancasila harus dijiwai seluruh insan pendidikan di Sangihe. Pernyataan Kadis Pendidikan Sangihe tersebut terkait memaknai Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober. Menurutnya, upacara bendera Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya seremonial, tetapi dalam rangka meningkatkan jiwa patriotisme, cinta tanah air kepada bangsa dan negara. Alasannya, karena sekarang dengan kebijakan pendidikan terbaru terkait dengan 8 dimensi profil lulusan. Sebab sekarang kan dengan kebijakan pendidikan terbaru terkait dengan 8 dimensi profil lulusan, dari 8 dimensi itu salah satunya adalah tentang kewarganegaraan. Nah, menanamkan nilai-nilai kewarganegaraan salah satunya dalam bentuk pelaksanaan hari-hari besar nasional termasuk kesaktian Pancasila. Lebih lanjut, dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila di semua ranah, mulai dari lingkungan keluarga sampai ke lingkungan sekolah. Khusus di lingkungan sekolah, tentunya nilai-nilai Pancasila diintegrasikan di semua mata pelajaran. Alexander Dalenggade melaporkan. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Dan selanjutnya pendengar, pemirsa, kita akan dengarkan informasi dari RRI Talaut sekaligus mengakhiri Lintas Magota sore ini. Kejari Talaut menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi 3,95 miliar rupiah pembangunan GOR Melongwane. Keseriusan Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut dalam memerangi dan memberantas kasus tindak pidana korupsi Tipikor kembali ditunjukkan. Setelah pada 19 September lalu menetapkan sekaligus menahan BMB dan CTN, 2 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pekerjaan lanjutan pembangunan gelanggang olahraga GOR pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Talaut tahun anggaran 2017 yang dikerjakan oleh PT RAK. Lihat pengembangan penyidikan yang dilakukan. Tim penyidik Kejari Kepulauan Talaut kembali menetapkan dan menahan tersangka baru yakni AB selaku Direktur PT RAK. Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut Edwin Ignatius Beslar melalui Kepala Seksi PB3R Sepriadi didampingi PLT Kasipitsus Valentino Pujana dalam konferensi pers mengatakan tim penyidik tindak pidana khusus telah memperoleh fakta bahwa telah ditemukan perbuatan melawan hukum berdasarkan alat bukti yang diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan ahli selama proses penyidikan. Adapun kasus posisi singkat bahwa pada tahun 2017 Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Talaut menerima anggaran untuk lanjutan pekerjaan GOR Kabupaten Kepulauan Talaut sebesar 3.925.969.975 rupiah dengan item-item pekerjaan secara garis besar, yaitu bangunan selasar depan, selasar samping kanan, dan selasar bangunan belakang. Selanjutnya terkait dengan pekerjaan tersebut terdapat perbedaan hasil pekerjaan sebagaimana yang tertera dalam kontrak nomor 02/PPK PL GOR Dipora 5/2017 tanggal 19 Mei 2017 dan adendum nomor 03/PPK ADD LP GOR Dipora 2018 tanggal tanggal 7 September 2018 oleh penyedia PT RAK dengan Direktur tersangka AB. Selanjutnya tersangka BMB selaku PPK dan tersangka ZTN dan selaku pengawas teknis CV Lentean bersama tersangka AB bersama-sama melakukan penandatanganan laporan kemajuan pekerjaan lanjutan pada gelanggang olahraga dan kurung GOR Melongwane di Kabupaten Kepulauan Talaut tahun anggaran 2017 untuk kepentingan pencairan dana pada kegiatan tersebut seolah-olah telah selesai 100%. Namun pada kenyataannya pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan kontrak dan sampai saat ini belum ada penyerahan akhir dalam kurung FHO. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat 1 Junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP subsidiar pasal 3 Junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut RRI Robert Tamaroba terus mengudara untuk Indonesia.
Dan sekian Lintas Magota sore ini, saya Michael Cia. Selamat sore. Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.